dan mudah-mudahan acara seperti ini ke depan kita bisa sering-sering lakukan untuk saling silaturahmi, terutama saling berbagi pengalaman, saling berbagi kendala-kendala supaya kita menemukan solusi-solusi terbaik. Selamat pagi. Pak Orin. Ya, benar, Ustaz. Silakan Pak Orin. Ya, salam kenal untuk semua. Saya Orin dari NTT, Bang. Flores, NTT. Orin NTT ya? Ya, itu kalau yang belum tahu NTT, provinsi paling selatan dari Indonesia. Gini, Pak Ustadz, saya mau tanya nih, ada mungkin kurang lebih 2-3 pertanyaan. Yang pertama itu, kebanyakan di sini itu Pak Ustadz, para petani itu petani tradisional. Karena mendengar berita tentang porang, jadi mereka itu mencari di hutan dan memindahkannya ke lahan mereka. Tetapi hasilnya juga tidak efektif. Tetapi pada dasarnya di sini porangnya banyak. Ada 1-2 yang sudah mulai budidaya. Yang soalnya itu adalah mereka itu sampai belum tahu kapan harus panennya, Ustaz. Jadi mungkin kepada teman-teman yang mengerti, mungkin bisa dijelaskan kapan saat yang pas untuk panen porang, baik biji kataknya maupun umbinya. Karena kasus pengalaman teman saya itu, karena kesulitan uang, masyarakat ini datang antar biji katak yang mereka paksakan untuk dipetik. Sehingga ketika disimpan di dalam satu wadah, kurang lebih 4 hari bijinya sudah keriput. Itu artinya mungkin belum pas untuk panen. Jadi mungkin bisa teman-teman jelaskan kapan waktu yang pas untuk panen umbi sama biji katak. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Rifki tadi sudah memberikan nomornya di grup ini. Nanti kan saya ambil. Salam kenal untuk Pak Rifki. Kebetulan kita juga jual porang maksudnya. Jadi mungkin bisa kami komunikasikan kira-kira ke depan ini kerjasama seperti apa di forum kita ini. Terus yang kedua, kalau bisa memungkinkan bisa ambil lah porang dari sini. Karena kalau dari NTT ini Bang, khususnya di daerah saya di Flores itu, rata-rata porang itu tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Nah, karena caranya masih tradisional, karena tanahnya masih subur, jadi dipindahkan saja dari hutan, misalnya di bawah naungan hutan bambu, dan yang lain-lain itu dipindahkan ke kebun warga. Begitu Bang, terima kasih untuk penjelasan teman-teman. Ya, makasih Pak Orin. Pertanyaannya, tanggapannya luar biasa, jauh dari NTT, berbagi dengan kita kondisi NTT saat ini sudah budidaya, alhamdulillah. Setahu saya dulu itu NTT, NTB adalah penghasil katak terbesar dalam hal yang liar. Katak banyak sekali dari NTT, umbi dari gunung liar itu dari NTT, NTB, itu dibawa ke Surabaya dan itu dalam jumlah banyak sekali. Dan alhamdulillah sekarang petani-petani di NTT sudah mulai budidaya, alhamdulillah. Artinya ada kesadaran yang mungkin kesadaran muncul dari ketakutan harga, ketakutan bahwa habis, dan terbukti beberapa tempat habis. Diambil tiap tahun dari gunung. Sekarang jangankan berharap umbi yang gede seperti rangkulan pohon 10 kiloan, yang 2 kilo saja sekarang mereka sudah tidak temukan di gunung, bahkan yang sekilo pun mereka sudah tidak temukan yang di gunung karena sudah sering diambil. Alhamdulillah NTT sudah budidaya. Nah sekarang kapan panennya? Kalau bagusnya sebenarnya katak itu dipanen setelah dia dorman. Dormanse itu batangnya layu dan dia jatuh. Itu adalah waktu yang paling optimal untuk panen, paling bagus jika dia jatuh ke tanah, tergeletak. Namun meskipun sebenarnya bisa diakali, yang penting dia dewasa, bisa digunting, dipotong, kemudian dijemur. Yang jelas batangnya ada, kataknya ada, dijemur bersama batangnya. Jangan dipaksa dibuang dari batangnya, dijemur dengan batangnya. Misalnya di batang dipotong sebelah sini, kataknya dengan batang yang atas dijemur, itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya masih ada batangnya, karena kan kadang belum dorman tapi mati karena ada penggerek batang, itu masih bisa jika kataknya tua. Tapi jika kataknya muda juga nggak bisa diselamatkan. Tapi kalau kataknya sudah tua, batangnya mati, dipotong saja kemudian dijemur.
Tapi lebih bagus memang jika dia asli dorman, kemudian jatuh sendiri, itu bagus. Kenapa bagus kalau seperti itu? Karena mudah disimpan, lama, susah untuk dapat berjamurnya, dia keras, tidak lembek, dan potensi untuk tumbuhnya 100%, mendekati 100%, insya Allah tumbuh jika dia dorman. Kalau tidak, dia masih muda, dia bisa saja tidak menjadi tumbuh, malah jadi busuk. Satu juga untuk katak, bahwa kami mengalami setelah beli beberapa, meskipun dia tua, jika dalam penyimpanan kurang bagus, dalam karung terlalu lama, dia bisa berjamur, meskipun jamurnya bisa dihilangkan dengan jemur. Kemudian jika dia luka dalam karung, dia sudah luka, kemudian lembab, dia bisa busuk, meskipun dia sudah tua, meskipun dorman. Jadi benar-benar jika katak sudah dipanen, belum dijual, jangan dikarungin dulu, diletakkan di dipan-dipan, bukan tembok, bukan tanah, yang misalnya ayakan pasir, rak-rak, taruh di situ, tidak lembab dan tidak kena matahari dan tidak kena hujan. Kena matahari boleh, tapi itu akan menyusut. Kena matahari boleh, itu akan menyusut. Itu Pak, kalau masalah panen katak. Kalau Pak panen umbi kapanpun sebenarnya bisa, cuma kalau dia sudah dorman itu maksimal tumbuhnya, umbinya besar. Jika di tengah-tengah masih ada batangnya, kataknya masih nempel, batangnya belum dorman, kemudian diangkat, umbinya belum maksimal. Kadar airnya pun masih tinggi, dan jika diangkat kemudian disimpan lama, dia mudah busuk karena kadar airnya sangat tinggi. Itu Pak, jadi umbinya lebih bagus dipanen setelah batangnya dorman, lebih bagus lagi dipanen jika harganya bagus. Jadi nggak usah dipanen jika belum. Jadi teknik dari teman-teman di Sukabumi, itu meskipun dia sudah dorman sebulan, 2 bulan, belum panen, pastikan dulu pembelinya kapan datang, misalnya hari Sabtu mau datang, maka Jumat atau Kamis paling cepat baru panennya. Pertama, menjaga kualitasnya supaya tidak menyusut, kalaupun luka tidak menanggung resiko jika busuk, karena luka ya sudah dikirim kan, sudah ada pembelinya. Tapi kalau dipanen kemudian luka disimpan belum datang pembeli, ya bisa berjamur di tempat penyimpanan. Langkah lebih bagus dipanen jika sudah ada pembelinya. Panen kan paling sehari 2 hari Pak. Seperti itu Pak Orin, tanggapan saya. Mungkin ada yang bisa menanggapi yang lain, silahkan.